Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Official, yang selalu mengupdate informasi tentang sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Abimana dan seisi rumah panik kecuali Anita. Kinanti mengeluh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Ada apa dengan Kinanti? Kinan sakit perut. Semua orang di rumah panik kecuali Anita. Dengan pakai baju tidur, Abi langsung bawa Kinan ke rumah sakit. Tapi ternyata, Kinan cuma mengalami perut kembung karena salah makan. Akhirnya cukup diberi obat agar gasnya keluar dan Kinan pun sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, Radit lagi bahagia karena uang donasi semakin banyak yang masuk ke yayasannya. Radit sudah bersiap untuk bangkit lagi. Tiba-tiba, Joko cerita soal Amanda yang mulai curiga sama Radit. Radit pun suruh Joko singkirkan Amanda yang sedang tertidur. Tiba-tiba merasa ada yang masuk ke rumahnya. Amanda jadi was-was. Dan benarlah ternyata Joko diam-diam masuk ke rumah Amanda mau habisin Amanda. Tapi Amanda keburu tahu dan berusaha lawan Joko. Perkelahian pun terjadi. Amanda hampir kalah dan babak belur. Tapi tiba-tiba David datang dan menyelamatkannya. Joko pun kabur. Amanda pun mengucapkan terima kasih tapi langsung suruh David pergi aja. Dia masih sakit hati sama ucapan David kemarin. Kinan, Abi dan Rima jenguk Reno dan Ana. Dokter katakan kalau sore itu juga Reno dan Ana sudah boleh pulang. Rima pun tanya soal kondisi rahim Ana. Dede Kater bingung dan mengatakan kalau Ana tidak pernah hamil. Bahkan sedang datang bulan. Saat itulah Ana terus terang ke semuanya kalau dia memang nggak hamil. Tes waktu itu negatif. Anita langsung ketahuan bohongnya dan ditegur habis-habisan sama Rima. Marisa gugup. Alasan dikasih tahu Kinan. Karina nggak percaya. Mereka jadi ribut. Lempar-lemparan kue sampai toko jadi berantakan. Manajer toko itu marah dan minta ganti rugi ke Herman. Herman di rumah jadi makin mumet mikirinnya. Anita ngeles lalu Kevin wah. Anita pun pura-pura pamit mau ke apotek. Tapi nggak sangka, Kinan lihat Anita lagi berduaan sama Kevin di kafetaria. Kinan juga syok lihat Kevin pegang tangan Anita. Kinan penasaran dan coba dekati. Kinan pura-pura tanya maksud kedatangan Kevin. Kevin dan Anita terlihat gugup. Anita lalu pamit sebentar dari Kevin. Dan ternyata labrak Kinan. Anita minta Kinan jangan ikut campur sama urusannya. Kinan pun makin curiga ada apa-apa di antara Anita dan Kevin. Tapi Kinan gak berani ngomong dulu ke Abi. Tunggu punya bukti kuat dulu. Amanda lihat Joko lagi teleponan sama si bos. Dari V minta ganti rugi ke Herman. Herman di rumah jadi makin mumet mikirinnya. Reno dan Ana akhirnya kembali pulang. Reno masih sok lemah. Ana berusaha kuat nggak mau manja. Di depan semua orang Anita terlihat begitu perhatian sama Reno dan Ana. Tapi di saat semuanya nggak ada, Anita mulai marahin Ana karena udah bongkar sandiwaranya di depan semua keluarga. Ana menangis sakit hati. Dia ajak Reno untuk pindah rumah aja. Pisah dari keluarga biar tenang. Reno terdiam syok. Kevin tiba-tiba didatangi debt kolektor yang nagih hutang ibunya Kevin. Kevin disuruh cari uang secepatnya kalau enggak mereka bakal habisin Kevin. Kevin panik. Dia kesal sama ibunya yang pergi ninggalin hutang. Kevin gak punya cara lain selain minta bantuan Anita. Polisi lalu datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil. David kasih tahu Abi. Abi pun minta semua keluarga berkumpul karena polisi mau minta keterangan. Anita langsung panik. Reno tahu ibunya lagi ada masalah. Dia pun tanya. Reno langsung syok saat tahu kalau Anita yang suruh orang buat potong rem itu. Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda F145. Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Terima kasih telah nonton channel kami.